Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Askur Rifai Baksin. Kali ini saya akan menyampaikan materi produksi film yang ketujuh, yaitu editing film. Tentunya editing film ini masuk ke wilayah pasca produksi. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui bersama, bahwa proses produksi itu selalu ada tiga. Pertama adalah praproduksi, kedua produksi, dan ketiga adalah pasca produksi. Nah, untuk kali ini saya akan coba menyampaikan tentang editing. Tentunya kaitannya dengan penggunaan software editing. Saat ini atau sebentar lagi saya akan memperagakan bagaimana tutorial menggunakan Adobe Premiere ya, yang sudah familiar di kalangan para editor film atau editor video. Kenapa kita memilih aplikasi Adobe Premiere? Karena Adobe Premiere ini standar, jadi artinya hampir semua editor film itu mengenal yang namanya Adobe Premiere. Nah, berikutnya ketika nanti ada pengembangan atau akan mencoba software yang lain, itu tentunya tidak masalah ya. Misalnya mungkin nanti Anda akan berpindah ke platform Android misalnya ya, katakanlah misalnya di Android Anda bisa menggunakan KineMaster misalnya, atau Anda menggunakan Filmora, atau mungkin Anda bisa menggunakan Power Director dan yang lain-lainnya, karena memang semakin hari semakin banyak saja yang namanya software editing yang bisa Anda gunakan ya, baik yang berbayar maupun yang freeware atau yang gratisan. Baik. Intinya yang namanya editing itu adalah proses finishing ya. Jadi artinya menata bagaimana shoot-shoot yang sudah dilakukan pada saat syuting itu ditata secara rapi, kemudian nanti ditambahi dengan sound, kemudian juga mungkin bisa ditambahi dengan special effect ya. Makanya untuk teorinya yang namanya pasca produksi itu biasanya pertama ada yang disebut dengan logging. Jadi logging itu artinya proses memilah dan memilih. Jadi kalau dulu ketika saya masih menggunakan analog, itu ketika sudah syuting itu biasanya kita melakukan yang namanya capture. Nah, capture ini juga sama, ada yang namanya batch capture, yaitu mengcapture hal-hal atau shoot atau stock shoot atau raw material yang memang kita pilih untuk kita edit kemudian. Sementara yang memang tidak diperlukan, artinya yang mengalami retake itu biasanya kita buang dan kita tidak lakukan yang namanya capture, sehingga itu akan mengirit space ya, space atau storage dari hard disk kita. Nah, jadi yang pertama Anda lakukan nanti itu namanya logging atau memilih dan memilah stock shoot atau raw material, hal-hal yang nantinya akan kita edit ya. Yang kedua ada yang namanya proses offline editing ya. Jadi offline editing ini intinya adalah menata gambar sesuai dengan skenario. Jadi kalau nanti kita udah menggunakan Adobe Premiere, itu stock shoot itu akan kita tempelkan atau akan kita masukkan ke dalam track video satu persatu sesuai dengan rentetan dari skenario. Jadi tugas Anda sebagai seorang editor nanti hanya menata saja. Jadi memasukkan stock shoot yang sudah diambil gambarnya, kemudian ditaruh atau diletakkan di track video ya. Nah, itulah mengapa di alat editing track video itu cukup banyak ya. Kenapa? Karena tadi kemungkinan ada beberapa video yang nantinya kita edit, karena nanti beberapa video itu macam-macam ya. Mungkin ada video yang bentuknya live action, ada juga mungkin video yang hanya bentuknya foto, atau ada yang hanya bentuknya ilustrasi dan yang lainnya. Nah, inilah jenis-jenis video yang nantinya akan kita edit ya. Nah, makanya yang disebut dengan offline editing hanya menata gambar saja ya. Jadi belum ada sentuhan lain. Nah, langkah yang keempat itu yang disebut dengan online editing ya. Jadi online editing itu artinya memperhalus offline editing.
Jadi kalau tadi offline editing itu hanya menempel saja, nempelin atau memasukkan ke timeline saja, ke track videonya. Nah, online editing itu artinya sudah memberi makna. Jadi misalnya ternyata, oh ini perlu title nih, perlu credit title, ya sudah ditambahin credit title-nya, gitu ya. Kemudian, oh ternyata ini perlu di cut nih, jadi harus dikasih misalnya fade in atau fade out atau flash black flash misalnya. Nah ini juga memungkinkan dilakukan seperti itu. Jadi intinya online editing adalah memperhalus proses offline editing yang awalnya hanya menata. Jadi bahasa kasarnya online editing itu artinya sudah memberi makna terhadap rentetan stock shoot yang sedang kita edit begitu ya. Nah itu yang keempat. Nah yang terakhir itu ada yang namanya proses mixing. Nah disebut dengan proses mixing karena memang pekerjaannya adalah memixing. Memixing itu mencampur. Misalnya dalam tayangan video kita ya, di film kita ternyata ada unsur suara yang lebih dari satu. Misalnya ada unsur voice over, ada unsur natural of sound, ada unsur dialog, ada unsur background, ada unsur sound effect. Nah, suara-suara yang sudah kita persiapkan ya tentunya kita campurkan di situ supaya nanti menghasilkan harmoni yang bagus, yang menarik ya. Nah, kemudian yang lainnya juga aja, misalnya ada ternyata tuntutan harus ada special effect, ya berarti kita masukkan ke situ juga. Kemudian ada juga misalnya permintaan supaya ada title yang menarik ya, boleh juga kita masukkan ke situ. Jadi intinya mixing adalah proses di mana kita akan memixing atau mencampur unsur-unsur video yang akan kita edit. Sehingga nanti menghasilkan satu bangunan film atau tayangan yang menarik tentunya. Nah inilah kenapa dalam proses editing yang terakhir adalah proses mixing. Orang menyebut ya sebagai proses finishing ya. Kenapa? Karena setelah ini tentunya pekerjaan editing itu selesai, gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya itu ada logging, kemudian ada offline editing, kemudian ada online editing, dan terakhir ada yang namanya mixing. Nah tentunya teman-teman ini harus ingat ya, bahwa ketika proses mengedit itu tentunya perlu tahapan. Ya, tahapan yang saya jelaskan tadi. Jadi nggak bisa langsung ngedit itu langsung mixing, nggak bisa. Karena tentunya bertahap. Apalagi mengedit itu artinya pekerjaan seperti menyutradarai gitu loh. Jadi kalau sutradara itu dianggap dia menyutradarai di lapangan, sementara editor itu seperti menyutradarai di meja editing. Karena apa? Karena seorang editor itu harus betul-betul memahami tadi kemauan dari si sutradara gitu loh. Meskipun jelas ya, dalam sebuah film yang hebat pun yang namanya editor itu nggak selalu muncul ya, nggak selalu menjadi perhatian orang, karena tetap dalam karya kolektif film yang dikenal ya biasanya hanya sutradara, kemudian juga aktrisnya gitu ya, sementara kameramen, campers atau soundman atau editor juga sebetulnya nggak selalu ditampilkan ya, karena itu dianggap kru yang memang sudah lazimnya mengerjakan hal seperti itu. Nah itulah pengantar mengenai editing film. Jadi intinya mengedit itu bukan berarti hanya memotong ya, tidak hanya mengkerat, tapi mengedit itu adalah artinya membentuk ya. Jadi membentuk membentuk sesuatu yang baru. Jadi shoot-shoot yang udah kita ambil, kemudian materi yang lain yang sudah kita siapkan itu kita gabungkan sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, suatu harmoni yang memang menimbulkan satu keindahan. Nah itu intinya atau inti dari editing. Nah kalau kita merujuk pada teori-teori editing itu banyak sekali ya, terutama di buku panduan atau panduan praktikum. Anda bisa baca-baca juga mengenai tradisi editing dari Griffith ya. Kemudian juga ada tradisi
editing dari tokoh yang lain gitu ya, terutama dari orang-orang Rusia ya. Nah, ini tentunya bisa dijadikan sebagai semacam panduan ya. Misalnya dari Pudovkin, dari Einstein ya. Tentunya mereka punya gaya sendiri-sendiri yang memang memungkinkan ada di film-film mereka. Tapi itu adalah gaya personal ya, karena setiap filmmaker dia punya gaya personal sendiri-sendiri yang memang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Baiklah, itu pengantar saya mengenai editing ya. Lebih jauhnya Anda baca aja di buku panduan yang sudah kami siapkan ya. Juga bisa melihat blog kami juga untuk bisa memperdalam masalah editing film ini. Nah, tentunya yang nanti akan kita praktekkan adalah dasar-dasarnya saja ya. Dasar-dasar penggunaan salah satu alat editing yaitu yang namanya Adobe Premiere Pro CC 2018. Kenapa saya menggunakan Pro CC? Karena ada juga sih misalnya Adobe Premiere yang CS ya, misalnya CS 17 atau 18. Tapi CS ini biasanya kapasitasnya cukup tinggi sehingga tidak semua laptop itu bisa dipakai untuk mengedit atau menggunakan Adobe CS ya yang di atas 15 atau 16. Itulah makanya kita akan praktekkan saja Adobe Premiere yang Pro CC tahun 2018. Gitu ya. Baik, sebetulnya kalau kita bicara tentang terminologi editing, sebetulnya seperti layaknya seorang penjahit yang menjahit pakaian. Atau seperti layaknya seorang koki memasak masakan. Jadi dalam editing atau proses mengedit, yang penting itu pertama kita udah punya raw material atau stock shootnya atau bahan-bahan yang akan kita edit. Kemudian kedua, kita harus punya alat prosesnya yaitu software editing ya. Seperti yang saya sampaikan, Anda bisa saja menggunakan software-software yang lain selain Adobe Premiere ya. Tapi saya sarankan Anda pahami dulu Adobe Premiere. Karena kalau Anda udah paham Adobe Premiere, itu biasanya kalau beralih ke software lain itu akan lebih gampang ya. Karena istilahnya Adobe Premiere itu kitab kuningnya begitu ya. Sehingga ketika menggunakan yang lainnya itu jauh lebih mudah. Dan yang ketiga adalah output. Jadi ada input, yaitu tadi material, artinya hal-hal yang akan kita edit. Kedua, alat prosesnya atau prosesornya. Dan yang ketiga adalah output. Jadi sebetulnya konsepnya itu hanya 3 yang penting. Jadi ada input, ada alat proses, dan ada output. Nah tentunya ketika kita bicara input, berarti kita harus menengarai dulu yang kira-kira bisa diedit itu apa. Misalnya kalau dia bentuknya file video, mungkin bentuknya FLV, atau MOV, atau AVI. Nah itu artinya yang bisa ditengarai atau dikenali oleh Adobe Premiere. Karena ada juga file video yang tidak bisa dikenali oleh sebuah program atau software. Nah tentunya itu di luar kemampuan program itu ya, jadi artinya tidak bisa. Makanya selalu kita pastikan bahwa materi yang akan kita edit memang kompatibel ya dengan alat atau software yang kita pakai. Demikian juga unsur yang lain, misalnya unsur gambar ya, apakah menggunakan JPEG atau PNG atau TIFF. Nah tentunya nanti bisa dicobakan karena bisa jadi sebuah alat editing atau software editing tidak bisa mengenali. Kemudian berikutnya mengenai suara ya, suara juga sama, apakah nanti suara itu bentuknya WAV atau misalnya bentuknya MP3 atau misalnya bentuknya yang lain, sehingga tetap harus kita kenalkan dulu. Nah, kenalkan dalam arti nanti raw material ini dikenali nggak oleh alat kita, begitu ya. Demikian juga kalau memang ada animasi, apakah memang nanti animasinya bentuknya animasi 3 dimensi atau 2 dimensi, itu tentunya harus diidentifikasi dulu. Apakah nantinya bisa digabung ya, atau
istilahnya di compositing ya dengan raw atau material yang lainnya atau stock shoot yang lainnya. Nah, terakhir nanti masalah outputnya. Outputnya itu mau dibikin apa sih sebetulnya? Karena kemungkinan itu ada 3. Pertama, ini nanti kemungkinan akan dibikin file videonya sehingga dia bisa ditayangkan dimanapun. Atau misalnya dia cukup ditayangkan di saluran YouTube saja. Nah, ini ada format yang langsung bisa dipakai ya kalau misalnya untuk saluran YouTube. Atau misalnya untuk dijadikan video ya, dalam arti bisa dalam bentuk DVD atau Blu-ray. Nah, itu namanya output. Jadi output itu nanti disesuaikan dengan tadi ya, dengan kegunaan atau pemanfaatan lain setelah nanti film ini diedit gitu ya. Jadi tentunya bisa diproyeksikan, film ini nanti untuk tayang di bioskop ya, tentunya kita harus mengkreasi bentuknya apa nanti, apakah misalnya bentuknya seluloid gitu ya untuk bisa diputar di bioskop, atau bentuknya yang sudah digital ya. Jadi sudah digital dalam arti dia bisa ditampilkan tidak harus lewat yang namanya tadi ya proyektor film, tapi cukup dengan yang namanya misalnya tadi ya player video ya, atau katakanlah infocus raksasa yang memang mampu ya menampilkan gambar yang sesuai dengan aslinya. Nah, itulah beberapa hal yang perlu Anda pahami dulu sebelum mengedit ya. Jadi tengarai dulu inputnya, persiapkan dulu alat prosesnya atau alat editingnya, dan outputnya itu mau dalam bentuk apa. Ini penting supaya nanti ketika Anda bekerja mengedit ini sudah lancar saja ya, tidak harus memikirkan hal-hal yang tadi ya menjadi perhatian. Misalnya kita lagi ngedit, ternyata sound yang kita mau edit ternyata nggak bisa dikenali oleh Adobe Premiere. Ada animasi tapi ternyata tidak dikenali oleh Adobe Premiere. Nah, ini repot. Jadi artinya sebelum hal itu terjadi, kita harus menengarai dulu atau mengidentifikasi raw material yang nanti akan kita edit. Nah, saya pikir cukup paham ya penjelasan saya. Nah, ini sekedar untuk berbagi saja atau sharing saja, karena kemungkinan Anda juga sudah tahu sebelumnya ya. Oke, yang jelas kita akan praktekkan menggunakan Adobe Premiere CS Pro CS 2018. Kita bareng-bareng ya.